Kelanjutan One Piece Chapter 1090 hari ini semakin menegangkan. Bagaimana tidak? Sesuai dugaan Mimin di video sebelumnya, Luffy bermerala mengechan akan menjadi Raja Bajak Laut langsung ke telinga semua Gorosei lewat Denden Mushi. Tentu, ini adalah sebuah pernyataan perang resmi dari Luffy untuk memulai perang melawan Gorosei di saga akhir ini. Nah, yang sama-sama menjadi kendala di kedua belah pihak adalah Kuba Frontier Dome yang kini masih aktif. Kuba ini membuat kedua belah pihak tidak bisa bergerak dan hanya duduk diam membuang waktu. Tapi, ada Kizaru di sini. Mungkinkah dia bisa menghancurkan kubah laser Frontier Dam itu dengan kekuatan laser penghancurnya? Who knows? Nico Robin yang kita curigai tidak terlihat di chapter lalu kini muncul dengan santai. Dia hanya telat muncul saja karena sebelumnya sempat terluka. Tapi, ada satu hal lain yang mungkin luput dari perhatian para fans, yaitu tentang Bunny. Di chapter sebelumnya, Bunny sempat menunjukkan gelagat aneh dan itu semua semakin diperkuat dengan penampilannya di chapter ini. Dan ya, Luffy yang ahli 3 haki sekaligus bisa melihat sedikit masa depan ini pun juga sudah menyadarinya. Ada apa dengan Bunny? Dan seperti apakah kelanjutan dari chapter ini? Langsung saja kita masuk pembahasannya. Chapter dimulai dengan perkenalan Luffy kepada para Gorosei lewat Denden Mushi. Tentu saja, setelah menyebut nama, dia mulai menyebut cita-citanya ingin menjadi Raja Bajak Laut. Luffy kemudian mengancam Gorosei dan marinir. Dia memerintahkan mereka untuk menarik semua kapal marinir dari Egghead jika ingin nyawa York selamat. Kizaru dan Gorosei tentu menanggapi itu dengan santai. Mereka tahu bahwa Luffy saat ini bukanlah orang yang memiliki otoritas untuk memerintah. Nyawa Luffy dan kawan-kawan jauh lebih terancam saat ini. Akan tetapi, para marinir Croucho dan juga Morgas yang menyadap pembicaraan itu menanggapinya dengan serius. Mereka benar-benar percaya bahwa Luffy berada di posisi yang kuat yang bisa menghancurkan mereka kapan saja. Lewat secuil pertanyaan dari Gorosei, Luffy hampir saja membocorkan situasi mereka yang sebenarnya pada musuh. Akan tetapi, untunglah di sana ada Char pintar seperti Nico Robin dan juga Nami. Suara Robin yang memperingati Luffy sempat terdengar oleh Gorosei, dan Gorosei pun kini menandainya. Saturn kemudian mereview ulang apa yang menjadi fokus mereka di Pulau Egghead ini. Dan ada 3 hal yang harus mereka lindungi di pulau itu. Pertama adalah keselamatan York secara fisik, kedua adalah memori Punk Records, dan yang ketiga adalah pembangkit tenaga untuk memproduksi Mother Flame. Adapun keselamatan para si Purple bukanlah prioritas utama. Saturn berkata bahwa manusia itu seperti serangga. Meskipun mereka berkurang, mereka akan bisa berkembang biak lagi. Wow, kalimat yang sangat jahanam, nakama. Di tengah kepanikan Pulau Topi Jerami, kita diberikan beberapa fakta baru. Fakta pertama adalah Saka di Pythagoras yang sudah mati. Yang kedua adalah Edison yang walau sekarat tapi masih hidup. Ketiga, Atlas yang kemarin sempat rusak kini tampaknya sudah pulih 100%. Dan yang keempat adalah soal Rob Lucci. Ternyata dia benar-benar masih berada di pihak Gorosei dan marinir. Loyalitas pada pemerintah yang tertanam di DNA-nya membuatnya benar-benar tidak terpengaruh pada kekuatan paling berbahaya selautan milik Luffy. Keberadaannya yang kini duduk bersama dengan Luffy tak lebih daripada sekedar kontrak kerjasama dengan Luffy dan juga sekaligus mata-mata bagi Gorosei. Ini terbukti saat dia ketahuan berbicara sendiri oleh Kaku. Dia bukannya sedang berbicara sendiri. Dia sedang menginfokan situasi di dalam sana pada Kizaru. Denden Mushi untuk dirinya berkomunikasi mungkin ia sembunyikan pada topi burung merpatinya ataupun disembunyikan di balik bajunya. Kok bisa Snake jatuh cinta kepada Luffy? Samanya di kondisi di puncak Labo Pass, kondisi di bagian basement pun aman terkendali. Para si Purple ini kemudian mendapatkan bantuan makanan dari musuh mereka yaitu Topi Jerami. Tapi mereka masihlah tetap tawanan. Tidak ada niatan bagi Vega dan klub Topi Jerami untuk melepas mereka. Keempat Serapim juga berhasil ditaklukkan dan diletakkan bersama para si Purple di basement. Snake lalu mengenang bagaimana dia bisa dikalahkan. Ternyata kunci utamanya di sini adalah Luffy. Karena di chapter 1078 setelah dia mengubah Lily Frankie Usopp menjadi batu dan menginjak Pythagoras hingga tewas, Snake ini kemudian dipanggil oleh Luffy. Dari situlah Luffy kemudian memohon kepada Snake untuk melepaskan Frankie, Usopp, dan Lily dari kekuatan Mero Mero no Mi-nya. Dan dia, akibat cinta Hancock kepada Luffy yang begitu dalam hingga sampai ke DNA-nya, Snake yang tercipta dari DNA Hancock itu pun kemudian juga ikut jatuh cinta kepada Luffy. Nah, ini sebenarnya menjadi tanda tanya besar, guys. Kita tahu bahwa Luffy baru bertemu Hancock 2 tahun yang lalu. Dalam pertemuan pertama mereka, Hancock tidak langsung jatuh cinta kepada Luffy.
Luffy. Dia sangat membenci Luffy, bahkan ingin membunuh Luffy di Amazon Lily. Nah, di sisi lain, kita sudah diberitahu bahwa sampel darah Shichibukai diambil pemerintah saat pertama mereka join menjadi Shichibukai. Jika dalam pertemuan pertama Hancock tidak cinta mati kepada Luffy, dan sampel darahnya diambil jauh sebelum Hancock mengenal Luffy, bagaimana ceritanya Serapim ini bisa jatuh cinta kepada Luffy? Dan jawabannya adalah, karena hanya Luffy lah yang berani menatap mata Hancock dan Serapim dalam-dalam. Apalagi S-Snake yang saat itu juga berada di posisi yang sama dengan Hancock. Dia berada dalam situasi di mana Luffy sangat memohon padanya untuk melepaskan teman-temannya dari kekuatan Mero-Mero. Dengan kata lain, Serapim menyukai Luffy bukan karena Hancock yang asli sudah terlebih dahulu menyukai Luffy. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Luffy memang sudah berhasil membuat dua orang ini jatuh cinta padanya. Pertama Hancock yang sudah cinta mati padanya, dan yang kedua adalah Serapim yang kemarin baru saja mendapatkan tatapan maut dari Luffy. Vegapunk yang tak menyangka langsung mencatat case ini. Kecenderungan Hancock yang melemah ketika ditatap secara dalam ini kemudian diwariskan pada kloningnya Serapim S-Snake. Lalu, bagaimana dengan Serapim yang lain? Melihat apa yang terjadi pada S-Snake, mungkin saja S-Hawk pun juga nantinya akan berpihak pada topi jerami. Karena seperti yang kita tahu, kecenderungan Mihawk yang mengalir pada DNA-nya adalah bahwa dia selalu berambisi untuk menjadi pendekar pedang yang lebih kuat daripada dirinya. Dan Mihawk akan luluh ketika ada seekor pendekar pedang potensial yang mau menjatuhkan harga dirinya dengan memintanya untuk melatihnya. Nah, mungkin S-Hawk juga akan berpihak pada Luffy jika Zoro mau melakukan hal yang sama pada Mihawk kepada S-Hawk. Kalau untuk S-Bear dan S-Shark, mungkin tidak seperti S-Snake dan S-Hawk ya, karena mereka tidak memiliki kecenderungan yang kuat yang mengalir lewat DNA. Kuma dan Jinbei yang asli belum mengenal Luffy saat pertama kali DNA mereka diambil. Dan mereka berdua juga memiliki latar belakang sebagai penerima perintah. Kuma menerima perintah dari Dragon, dan Jinbei yang juga menerima perintah dari Captain Visual Tiger dan juga Raja Neptune. Strategi keluar dari Egghead. Yolk, si rakus dan pemalas ini ternyata lebih berbahaya dari yang kita duga, coy. Seperti yang Mimi prediksikan sejak awal, Yolk sejak awal memang memanfaatkan koneksinya dengan Punk Records untuk mengambil sebanyak-banyak informasi dari Vegapunk, tapi dia tidak membagi balik informasi dan niatan dirinya pada Punk Records dan Vegapunk yang lain. Itulah sebabnya dia mengetahui niatan Vegapunk yang ingin mempelajari rahasia Abad Kekosongan. Itu juga lah yang menjadi sebab kenapa Yolk juga menjadi satu-satunya yang bisa membuat ulang Mother Flame jika semua Vegapunk yang lain sudah mati. Dan kali ini, dia sudah merancang password untuk buka tutup Frontier Dome tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi Yolk lupa bahwa satu-satunya yang memiliki kekuatan Nomi adalah Vegapunk Stella. Vegapunk Stella tentu bisa dengan mudah menghack sistem Frontier Dome itu walau tanpa password sekalipun. Vegapunk pun mulai menjelaskan rencana kaburnya dari Pulau Egghead. Strateginya adalah mereka akan memindahkan kapal Sunny ke arah timur laut lalu terbang dengan bantuan robot Vegaforce. Sebelum kekuatan Vegaforce menghilang akibat jauh dari Pulau Egghead, kapal Sunny akan menembakkan Count the Board sehingga mereka akan terbang sejauh mungkin dalam jarak 1 km lagi. Wow, benar-benar rencana yang sangat sempurna bukan? Tapi ingat, di sini ada Luffy coy. Rencana jenius yang telah disusun secara matang biasanya tidak akan berhasil. Dengan kata lain, Luffy di sini akan merusak semua rencana jenius itu. Akan tetapi Luffy akan mengganti semua rencana jenius itu dengan eksekusi yang lebih jenius lagi yang tak terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Eksekusi jenius seperti apakah yang akan terjadi? Kita tunggu saja kejutan apa yang akan hadir di chapter selanjutnya nanti. Buni bukanlah Buni. Rencana pelarian Vegapunk pun kemudian dimulai. Lily, Franky, Buni, dan Luffy mendapatkan bagian tugas memindahkan kapal Sunny dan Vegaforce ke bagian timur laut. Buni mengungkapkan kekagumannya kepada Sanji, sang master koki sekaligus ahli bertarung. Dan ya, raut wajah Buni di sini sedikit menakutkan. Luffy pun heran kenapa suasana hati Buni bisa berubah menjadi bahagia secepat itu. Buni mengaku bahwa ia menjadi lebih bahagia setelah tidak jadi membunuh Vegapunk. Dia juga membantah kalau dia menangis tadi malam. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, Buni yang kita lihat saat ini bukanlah Buni yang kita kenal. Dia adalah Katarina Devon, sang rubah ekor 9 yang sedang menyamar menjadi Buni. Ya, Laffy dan Devon yang kapalnya kita lihat pada chapter 1079 kemarin sebenarnya sudah masuk ke dalam pulau ini. Tujuannya jelas, mereka ingin menculik Vegapunk. Atau kalau tidak, mereka ingin mencuri alat berharga ciptaan Vegapunk. Kalian jangan heran jika dua nakama Kuro ini berhasil menjalankan rencananya secara mulus tanpa diketahui siapapun. Kalau kalian ingat lagi, mereka juga sudah pernah berhasil menjalankan rencana licik semacam ini sebelumnya hanya dengan bermodalkan Laffy. Ya, Laffy bisa masuk Marejoice diam-diam tanpa diketahui penjaga. Dia juga berhasil menghipnotis penjaga menara keadilan untuk membukakan pintu kepada siapapun yang akan lewat. Kini dengan kerjasamanya bersama Devon, tentu dia bisa melakukan hal yang lebih
gila lagi. Sejak di chapter 1075, mereka sebenarnya sudah masuk ke Pulau Egghead, dan sosok yang dilihat Sokka melalui kamera CCTV itu sebenarnya adalah Devon. Di chapter 1078, dia mendatangi ruang memori Kuma dan menculik Bonnie yang sedang menangis. Dan di chapter 1089 kemarin, dia yang sudah menyamar menjadi Bonnie bergabung dengan Luffy dan kawan-kawan. Ini terlihat jelas dari pose berdiri Bonnie yang mirip sekali dengan Devon. Awalnya Mimin juga tak yakin dengan ini, tapi pernyataan Luffy di chapter 1090 ini semakin meyakinkan Mimin bahwa inilah faktanya, bos. Devon dan Laffy sudah ada di Egghead saat ini. Meski Devon kini membaur dengan Luffy, Mimin masih belum bisa mendeteksi di manakah kini keberadaan Laffy. Tapi jelas, dia akan memainkan peran yang lebih krusial dan plot twist daripada Devon. Ada di robot kuno dan Poneglyph Egghead misalnya? Who knows? Penyerangan Kizaru dimulai. Kita kemudian beralih pada kondisi Saturn, Kizaru, dan juga Marinir. Seperti yang lebih mikirkan di awal, ancaman Luffy pada mereka sama sekali tidak berhasil menakuti Kizaru dan Saturn. Mereka berdua tahu siapa yang sebenarnya tersudut dan tak berkutik saat ini. Satu memberitahukan Kizaru untuk mengatasi laser Frontier Dome dengan laser miliknya. Tapi di luar dugaan, Kizaru ternyata masihlah Kizaru yang menghargai pertemanannya dengan Sentomaru. Dia membantah perintah Saturn, coy, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan melanggar prinsipnya melawan temannya sendiri. Ini sama dengan si Anjing. Tapi bedanya, si monyet ini masih lebih logis dalam membantah. Dia menjelaskan bahwa jika dia menyerang Sentomaru, maka ini akan mengakibatkan tenggelamnya kapal-kapal marinir yang membawa pasukan 30.000 orang itu. Bayangin coy, 30.000 cok. Ini setara dengan jumlah pasukan Kaido yang melawan Luffy di Wano. Tangkuran satu pun menjadi semakin panjang manakala mendanga penjelasan Kizaru. Tapi Kizaru kemudian punya solusinya. Diam-diam dia ternyata sudah telepon-teleponan sama Rob Lucci sebelum ini dan mencatat semua info darinya. Kizaru pun kemudian menunjukkan semua catatan itu kepada Saturn agar mereka berdua bisa menyusun strategi penyerangan. Dan ya, rencana penyerangan pun telah diputuskan. Kizaru langsung saja menggunakan jurus Yamato no Kagami-nya untuk masuk ke Pulau Egghead. Sentomaru yang melihat hal itu langsung menyambutnya dengan senyum. Dia memerintahkan semua pasifista Mark III untuk memusnahkan semua kapal-kapal marinir. Sentomaru mengecek bahwa ini adalah pertahanan paling kuat di dunia. Padahal, kemarin dia baru saja habis babak belur digulai sama Rob Lucci. Adu kekuatan Kizaru dan Sentomaru pun tak dapat terhindarkan. Adu haki mereka begitu keras sehingga menggetarkan Pulau Egghead. Hal ini dirasakan oleh Luffy yang berada di Labo Pass. Dan ya, Luffy pun menyadari seseorang dengan kekuatan yang amat besar sedang kemari. Dia tentu tidak tahu bahwa itu adalah Kizaru. Tapi dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Kizaru bukanlah sosok yang main-main. Dia adalah admiral senior yang jelas lebih kuat daripada Fuji dan Green Bull. Di video yang lain bahkan Mimi sudah menjelaskan bahwa Kizaru ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Xianxing. Oleh karena itu, ini akan menjadi seru karena Kizaru jelas akan serius dan full fight di sini. Satu-satunya yang bisa mengalahkan kekuatan cahayanya saat ini jelas hanyalah Luffy, sang dewa matahari Nika. Tapi dengan strategi matang yang Kizaru susun bersama Saturn, apakah mungkin Luffy bisa melawannya? Kita tunggu saja coy, kejutan baru apa yang akan Oda tampilkan di chapter selanjutnya. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu prediksi dan analisis kami kali ini. Jika teman-teman suka dengan review, prediksi, dan analisis dari kami, silahkan klik like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Jika teman-teman punya pendapat sendiri terhadap video ini atau ingin kami membahas hal yang teman-teman inginkan, silahkan tulis itu semua pada kolom komentar ya guys. Oke, see you guys. Kanpai!